Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Cukup mengagetkan buat kami apakah ini atas nama individu atau partai politik ketika mewacanakan polisi di bawah Kemendagri atau TNI. Jelas banyak pihak yang bereaksi keras dan menentang. Ada yang mengatakan ini merupakan pembodohan publik. Kenapa kita mundur ke belakang? Yang harusnya instrumen ini menjadi alat penegak hukum, mengayomi masyarakat. Tetapi kenapa ada wacana untuk memutarbalikannya lagi? Bahkan ada istilah tadi yang pemirsa sudah dengar, parcok alias partai coklat. Apakah betul ada indikasi Maria ya menggerakkan aparat ketika kemarin pilkada tanggal 27 November ini harus dibuktikan malam hari ini? Itu tidak boleh omong-omong, Andro, harus ada bukti dan juga fakta mengenai hal ini. Kalau Andro termasuk yang setuju atau tidak? Kita tunggu bersama karena kami akan mendengar versi narasumber seperti apa ya Maria ya. Kita akan lihat dan juga kita akan gali dari sejumlah narasumber. Benarkah kemudian Polri mengalami degradasi dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi belakangan ini, ataukah memang ada oknum-oknum yang bermain di sini? Kita akan bahas hal ini tuntas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Meskipun ini memang wacana ini mengagetkan banyak pihak, tapi saya kali ini tidak kaget melihat Andro yang tampan mengenakan pakaian dari BHS. Dari BHS, Maria juga kompak ya. Warna kita serasi ya Maria. Ini batik Jack White dari BHS. Terima kasih banyak yang sudah mendukung penuh program Catatan Demokrasi Maria ya, karena melihat wajah-wajah segar mahasiswa dari UNJ dan juga UNAS malam hari ini. Bagaimana UNAS dan juga UNJ ini, apakah kemudian pemuda-pemudinya, mahasiswa-mahasiswa juga mengikuti topik-topik terkini terkait dengan hal ini? Harus dong, nanti kita libatkan. Kita akan tes nanti ya, ada ikut diskusi atau tidak dia. Bertanya langsung dengan para narasumber kami malam hari ini. Siapa saja Maria yang hadir? Oke, langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami, inilah dia politisi PD Perjuangan, Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang. Bang, dicek Bang mic-nya. Cek audio dulu. Selamat malam Bang. Horas, malam. teriakan Horasnya mana Bang? Manyala. Oh, Manyala. Seperti pakaiannya Andro. Kode di Jakarta. Bukan slogan ya. Kalau yang sebelahnya ini juga menyala atau tidak dia? Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam, Bang. Selamat malam, bukan menyala, bela negara. Dan juga ini adalah pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Kita sapa terlebih dulu ada Prof. Ibnu Hamad. Selamat malam Prof. Ibnu. Selamat malam, baik ya. Kami juga menghadirkan Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol Purnawirawan Rikwanto yang sepanjang hari ini sibuk betul. Tadi audiensi dengan Kapolrestabes Semarang, kasus yang berkaitan dengan oknum polisi sekali lagi, Prof. Sehat Pak Rikwanto? Sehat, selamat malam. Selamat malam Pak Rikwanto, terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di Catatan Demokrasi malam hari ini. Kami juga menghadirkan Penasehat Ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sehat Pak Hermawan? Selamat malam. Terakhir dengan Bapak sepertinya bahas kasus Sambo Pak ya? Iya, udah lama. Saya nggak punya sosmed, nggak pernah nonton TV. Saya nontonnya TV 0. Bukan TV One, karena 0, TV 0, nggak pernah nonton. Tidak punya medsos, jangan-jangan tidak punya WA, lebih tenang sepertinya hidupnya. Saya di gunung, saya ngungsi di gunung nulis buku. Pekerjaan saya yang lain udah selesai. Baik, jadi tapi malam hari ini berkenan Pak untuk mengomentari isu yang viral di media sosial Pak Hermawan ya. 130, jadi nanti akan 131 buku. Luar biasa. Tepuk tangan boleh buat Pak Hermawan. Tapi selama 40 tahun. 40 tahun. Kami juga menghadirkan Bung Pitra Romadoni, praktisi hukum. Bung Pitra. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bung Pitra. Andromeda, itu. Bung Pitra malam hari ini bunganya putih ya Bang ya, mawar ya Bang. Ini saking banyaknya kasus nih Bung Pitra. Milah-milahnya harus secara detail ya Bung Pitra ya. Malam hari ini kita kasus mengenai wacana polisi di bawah Kemendagri atau TNI. Tanggapan Bung Pitra seperti apa Bung? Setuju dengan polisi dilucuti wewenangnya? Omong kosong menurut saya. Omong kosong saja gitu. Nanti sebaiknya kita bahas di sini aja. Langsung kita bahas sekarang Bang? Langsung saja, kalau menurut Anda seperti apa Jadi begini, Bung? Omong kosongnya dari segi mana? Bung Andromeda, ya, dalam sebuah negara demokrasi, ya, pemisahan fungsi keamanan sipil dari militer adalah sebuah keharusan. Pemisahan antara Polri dan TNI bukan hanya sekedar berbicara administratif. Akan tetapi orientasinya itu lebih kepada hukum, supremasi sipil, dan Polri tidak bisa
diintervensi. Kita ketahui Polri memiliki tugas spesifik dalam menjaga keamanan, ketertiban Kamtibnas, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa Polri adalah alat negara dalam menjaga keamanan di dalam negeri. Justru sebaliknya, TNI yang mempunyai peranan strategis dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga integritas wilayah, menghadapi ancaman dari luar. Tentunya dengan dua tugas yang berbeda ini akan menjadi tugas yang sangat berat apabila ini digabungkan. Tentunya subordinasi Polri kepada TNI itu adalah kemunduran demokrasi. Polri sejak dipisahkan dari APRI melalui TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 2000 dan ketetapan MPR nomor 7 garing 2000, Polri telah menunjukkan dedikasinya, menunjukkan kinerjanya dalam memberantas kejahatan terorisme, memberantas kejahatan cyber, dan melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia dalam keamanannya. Jadi Bung Mitra, kita jangan main-main di sini gitu loh. Artinya apa? Jangan kita membuat isu-isu yang ketentraman masyarakat kita ini sudah tenang, sudah aman, sudah nyaman. Ada lagi saya dengar ini istilah parcok gitu loh. Parcok apa? Partai Coklat katanya Partai Coklat Bang. gitu. Pilkada, Tidak ada Bang. kita lihat di database KPU yang menyebutkan di situ Partai Coklat. Jadi janganlah buat apa isu-isu politis. Makanya saya dari dulu kurang percaya sama orang-orang politik ini gitu loh. Waduh, karena ada Bung kebanyakan Ruhut loh di sini, Bang. janji-janji bohong gitu. Hati-hati juga nih Bang. Ada Bung Ruhut, Itu kita aja. tanya dulu. Jadi artinya para politisi-politisi ini saya tolonglah. Tolong bantu Bapak Kapolri, bantu Bapak Prabowo. Jangan buat isu-isu yang seolah-olah nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Prabowo juga, yang seolah Pak Prabowo ingin mencanangkan ini padahal tidak ada. Kita kaitan konfirmasi dengan kalau TNI di sini gitu, juga, Bung seperti itu. Ruhut. Jangan membuat isu-isu bohong katanya Bang. Ini merupakan alat negara loh untuk menjaga keamanan. Terima kasih ya, anak muda mesti begitu ngomongnya. Bukan masalah muda, kenyataannya Bang. Anak muda. Jadi Gitu loh. catat ya, yang pertama ngomong ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Pak Prabowo. Beliau yang mengatakan keresahan bukan dari luar. Tapi keresahan terjadi di dalam. Hari ini saja rame di TV, seorang oknum polisi membunuh ibunya. Enggak ada kaitannya Ya, dengan itu. kamu tenang dong, tenang, jangan marah aku. Enggak, itu oknum, ya. Bos. Itu oknum, jangan sebutkan Bos, institusinya. dengar dulu bos. Begini, ada seorang di rumah itu yang melakukan kejahatan, justru satu rumah itu kita cap penjahat gitu. Enggak bisa, Bos. Kalau oknum tetap oknum. Bang Pitra, kita kasih kesempatan Bang Ruhut dulu ya, Bang Pitra ya. Bang Ruhut lanjut. Ya, tolong jangan dipotong ya. Kau Iya. dari tadi cuap-cuap aku diem aja. Iya, enggak apa namanya diskusi. Tapi Ini kan ngerti kita anak muda diskusi. itu bukan Bang diskusi. Ruhut, Itu namanya debat kusir. bukan debat kusir. Nah, Saya itu juga agar tidak terjadi debat kusir. Oke, Bukan, aku sekarang kita lagi berikan bicara. kesempatan dulu ya. Boleh menggiringkan Enggak, aku sesuatu bicara, hal kau itu. potong-potong. Kasihan nih Bapak Kapolri diskusi gitu. Ah, Sudah kita berdarah-darah. Bang Pitra ditahan dulu, Bang Pitra. Bang Pitra ditahan dulu, Bang Pitra. Diskusi ini bisa marah. Supaya masuk ke substansinya bergiliran Gitu loh loh. Ditahan Bapak dulu ya. Bang, silakan Bung Nanti Ruhut. Bang Pitra mau bantah silakan. Bang Ruhut. hati-hati bicara, rakyat menilai. Jangan nanti, tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati, waspada, waspada, waspadalah. Pertama yang melontarkan ini, yang sangat saya hormati,
Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo. Karena melihat ramenya kisru di intern kepolisian. Apa mau saya kembalikan lagi? Pak Prabowo yang ngomong, mudah-mudahan dia nonton. Kalimatnya yang mana ya Bang Ruhut? Ingatkan publik kembali Bang, bagian kalimat yang mana yang diucapkan Iya, kalau oleh... begini terus polisi, ya nanti saya kembalikan lagi. Itu jelas kok. Termasuk TV One juga masuk kok. Ya. Jadi hati-hati. Polisi, istilah saya, dikedepankan. Saya ini lawyer yang sudah hampir 50 tahun. Saya ikut membidani polisi lepas dari ABRI pada waktu itu yang sekarang TNI. Saya lawyer Dibio Widodo. Ini terjadi di kala beliau menjadi Kapolri. Harus diingat, beliau ajudan Pak Harto. Anda menyinggung sahabat saya Sigit, beliau ajudan Pak Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum, bersyukurlah kalau menjadi ajudan akan menjadi Kapolri. Karena itu Pak Rikuwanto nggak jadi Kapolri, kan begitu. Sahabat saya nih Pak Rikuwanto, teman saya satu dunia persilatan. Beliau di Komisi 3, di tempat saya dulu. Jadi saya ingin mengatakan gini adikku sayang, biar nggak usah motong-motong. Jalan masih panjang. Tapi yang rame ini memang dituntut kewibawaan sahabat saya Listio Sigit Prabowo. Dia sahabat saya. Saya sama dia sama-sama orang di lingkungan pada waktu itu Pak Joko Widodo. Ya, kita sama-sama. Disinilah saya mohon wahai polisi yang lagi rame-rame seperti peristiwa Sambo, seperti peristiwa-peristiwa lainnya, jagalah. Sudah kerja keras Pak Sigit untuk mengangkat marwah kepolisian. Jadi kalau dari luar enggak kok. Tapi ingat, Presiden Republik Indonesia ke-8 dan semua presiden mempunyai hak prerogatif. Ngotot pun kau, kalau sudah Pak Prabowo mengatakan keinginan dia, tunduk, kita harus dukung. Saya PDI Perjuangan, kami diajari Ibu Mega tegak lurus, loyal kepada pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabatku. Terima kasih. Masih belum terjawab Bang Ruhut, sekali lagi masih belum terjawab kenapa itu sampai terlontar dari mulutnya politisi PDI Perjuangan, sahabat Anda juga Deddy Sitorus. Apakah memang ada indikasi ketika kemarin Pilkada 2024 itu ada penggerakan aparat? Apakah Pemicunya apa Bang? Pemicunya apa Bang Ruhut? Terima kasih pertanyaan ini. Ya namanya riak-riak gelombang samudera kehidupan ada saja. Ya. Tapi ya saya sepakat itu masih dilakukan oleh oknum. Ya. Karena saya dapat tugas di Kalimantan Tengah. Pak Rikuwanto tahu itu, sahabat saya. Ya. Di sana saya terima kasih dengan Kapolda, polisinya. Dan kebetulan yang kami dukung menang dalam pilkada. Tapi memang yang lagi rame ini kan kebetulan katanya sudah di TO. Kebetulan aku bersyukur aku dapat tugas Kalimantan Tengah. Kalau aku dapat tugas di Sumut, pening juga aku tante. Kan itu masalahnya. Jadi yang ingin aku katakan ini kan rame. Jadi ya? benar karena alasan itu yang dituding-tuding parcok-parcok itu betul karena itu? Kalau saya lihat ya, saya masih melihat ini oknum. Tapi percayalah, Pak Sigit itu mengangkat marwah daripada kepolisian sangat baik. Ya, tapi ya itu yang saya katakan. Saya sedih. Suasana begini, Presiden mengatakan, "Hei, kalian yang benar." Ya, tadi saya ingin luruskan, polisi itu Kantipmas. Tadi kan Anda bilang sebagai pengamanan. Itu urusan TNI. Itu alat negara. Tenang, tadi kan Alat aku negara, baca Undang-Undang Nomor 2 enggak, tahun 2002. Jangan bicara undang-undang. Bukan, Enggak. kita berbicara undang, kita negara hukum. Bukan, dengar dulu bos. Enggak, Ini bukan. Makanya dengarin yang saya bilang. Enggak. Saya bilang. Enggak, kau tadi ada bilang polisi ya, pengamanan enggak? Polisi itu selain
fungsi pengamanan, keamanan, ketertiban masyarakat, Polisi, melayani, mengayomi. Polisi itu Ya. kantip mas. Jadi polisi sesuai Kantip, jadi Mas. bahwa Ya, tolong Polri diingat. ini adalah Ya. alat negara. Pengamanan dalam itu TNI. menjaga keamanan di Jangan dalam negeri. dicampur baurkan. Baca pasal 5. Ya. Pasal 5 baca Jadi Undang-Undang harus 2 diingat tahun itu 2002. ya. Biar ngerti gitu loh. Udah. Jangan ngajari saya, ini namanya menggurui gitu loh. Oh, aku nggak mau ngajari Bukan, ikan begini. berenang. Kita- Kau udah kuanggap Bang, ikan, pintar halo. kau berenang. Bang, kita ini negara hukum. Kalau abang berbicara Sambo itu udah diponis nggak, dihukum nggak? Semua yang melakukan kesalahan itu Kapolri tegas, hukum. Aku mau bilang sama kau. Gitu. Kal- Jadi lain ka- cerita kalau kita berbicara gini. tidak Ka- ada yang dihukum enggak, dan kal- satu kesalahan gitu Kalau loh. kau bicara, kita sama-sama lawyer. Enggak, yang pertama Lawyer, tadi belum dijawab dengar tadi, dengar masalah dulu. Suparto Dengar tadi. dulu. Lawyer nonton kau ngomong ini, kau bisa kebayang nggak? Kau mendampingi klien, Ya kalau susah. juga mengajari, jangan Iya. mengajari orang. Bukan, jangan kau Gitu marah. loh. Jangan. Kalau kau punya opini, sampaikan aja Enggak, opinimu. enggak, jangan. Jangan ajari saya. Jangan kau marah-marah. Aku Saya hanya lawyer, bilang, kamu juga lawyer, gitu loh. lawyer yang lagi Baik, nonton. baik. Kita berbicara Lawyer, dengan lawyer. Nggak usah kau Yang ajari saya. lagi nonton dua sisi. loh. Ini lawyer Bang, catatan apa ini? demokrasi, Bang. Catatan demokrasi, Bang. Jangan sampai salah nyebut nama program nih Bang Ruh. Tapi Bapak Kalau inilah efek berbicara, kalau oke. inilah efek kalau sama-sama lawyer tampil di TV. Kita kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Pak Rikuanto udah ketawa-tawa ini ya.